Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Jepang oleh Amerika Serikat di Nagasaki yang akhirnya mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat pada Perang Dunia Kedua yang menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Golongan muda melihat peristiwa ini sebagai kesempatan dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, golongan tua ingin menunggu keputusan dari Jepang untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, sehingga terjadilah perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua. 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta lalu membawa mereka ke Rangkas Dengklok. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dan Bung Karno dibawa kemari? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda Indonesia ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa jajah lagi Bung. Baiklah, saya akan menulis naskah ini. Nah, sudah selesai. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang mendatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara sesakma dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia belum dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan yang dicapai. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, Belanda berkeinginan menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Perlawanan melawan sekutu dan Belanda dalam mempertahankan Indonesia terjadi di berbagai daerah, seperti pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, pertempuran di Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api, dan pertempuran Medan Area. Saya kasihan terhadap Indonesia, mereka terus dihantui serangan Belanda. Ya juga, sebagai negara tetangga, saya ingin membantu Indonesia. Ya saya juga, tapi apa yang harus kita lakukan untuk membantu Indonesia? Itu permasalahan yang harus kita pikirkan sekarang. Kita tak mungkin terus berpangku tangan. Bagaimana jika kita bersatu dan bersama-sama mendesak agar Belanda tidak melakukan agresinya terhadap Indonesia? Baik, saya setuju. Saya akan menyatukan negara-negara Asia agar ikut mendesak Belanda untuk menghentikan serangan di wilayah Indonesia. Ide yang bagus. Ayo, lekas kita bergerak dari sekarang. Akhirnya negara-negara di Asia segera mengadakan konferensi New Delhi pada bulan Desember 1949. Dan setelah itu mereka bersama-sama mendesak Belanda. Atas nama perdamaian dunia, hentikan agresi terhadap Indonesia dan kembalikan kedaulatan mereka. Dan atas nama peri kemanusiaan, tarik mundur serdadu yang ada di Indonesia. Kamu orang tidak usah ikut campur. Apapun yang terjadi, kami akan terus menjajah Indonesia. Sudahlah, kalian tak usah sok jadi pahlawan. Pulang saja ke negara kalian. Belanda, saya datang kemari sebagai delegasi ataupun perwakilan PBB yang bertugas memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, mengantar agar kalian berdamai dengan Indonesia. Berdamai, kami tidak mau. Baik, kalau kalian tidak mau berarti kalian telah membelot dari aturan PBB, dan itu berarti kalian siap menerima konsekuensi dimusuhi oleh semua negara di dunia. Tidak, kami tidak mau itu terjadi. Lantas apa yang harus kami lakukan?
Baiklah, kalian harus membuat kesepakatan dengan Indonesia melalui konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus mendatang. Baik, saya setuju. Baiklah, kami sebagai badan BFO yang berfungsi sebagai badan musyawarah negara-negara federal mempertemukan Indonesia dan Belanda agar berunding mencari solusi dari sengketa-sengketa yang ada. Kami sebagai wakil PBB meminta agar kedua belah pihak mencari manfaat agar terciptanya dunia. Mohatta sebagai wakil dari Indonesia, apa yang ingin bangsa Indonesia harapkan dari perundingan ini? Kami ingin Belanda menyerahkan kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Tambahan, kami ingin Belanda menyerahkan kembali Irian Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Belanda? Apakah kalian setuju terhadap tuntutan dari pihak Indonesia? Kami keberatan dan tidak mau memenuhi tuntutan kalian. Belanda, itu artinya kalian siap dikucilkan oleh negara-negara di dunia karena tindakan kalian itu sama saja dengan menjajah kami bangsa Indonesia. Baiklah, kami akan mengembalikan kedaulatan Indonesia dengan syarat Indonesia mau berserikat dengan kami dan bergabung dengan menjadi Uni Indonesia. Belanda, bagaimana Indonesia? Kalian setuju? Tunggu dulu, bagaimana dengan perihal Irian Barat? Ya, apakah kalian akan mengabaikannya sebagai kesatuan dari NKRI? Ya, saya rasa perundingan ini akan berjalan mulus jika kalian mau mengembalikan Irian Barat kepada kami. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bukankah sejak dulu Irian Barat adalah NKRI dan kalian yang telah mengambilnya, bukan? Ya, betul. Dan kami ingin menginginkannya kembali. Ya, baiklah. Kami setuju. Kami akan menyerahkan Irian Barat setahun setelah Indonesia memperoleh kedaulatan. Bagaimana Indonesia? Kalian setuju? Ya, kami setuju. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Tuan Great Leisel selaku wakil PBB. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bersama, perundingan ini telah mencapai mufakat dan hasil perundingan ini akan dibaca oleh Sultan Hamid XI sebagai deklarasi BFO. Perundingan meja bundar ini menghasilkan 3 pokok penting, yaitu 1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS Republik Indonesia Serikat pada bulan Desember 1949. 2. RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Demikian hasil perundingan ini. Terima kasih. Akhirnya perundingan itu berakhir. Hasil sangat memuaskan bangsa Indonesia dan ini membuktikan bahwa usaha Belanda untuk menguasai Indonesia telah gagal dan tugas kita selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa, mari kita songsong datangnya 2010 dengan semangat tinggi agar kita bias menjadi calon guru-guru yang cinta tanah air dan membangun generasi-generasi yang berpendidikan agar negara kita tidak berlarut dalam penjajahan. Pada 18 Agustus 1955, Konferensi Asia Afrika KA dilaksanakan. KA berlangsung dari tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara. Pelaksanaan KAA berpengaruh terhadap dunia internasional. Contohnya adalah sebagai berikut. Beberapa negara di kawasan Asia dan Afrika mulai memperjuangkan kemerdekaan setelah berakhirnya KAA. KAA menjadi awal lahirnya organisasi gerakan non-blok. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan KAA menyebabkan Indonesia mendapat respon positif di dunia internasional. Indonesia memperoleh dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda. Pada tahun 1959 sampai 1966 dimulailah masa demokrasi terpimpin. Dalam pelaksanaan masa demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan, dimulai dari perkembangan politik baik nasional maupun luar negeri. Selanjutnya terjadi peristiwa konfrontasi dengan Malaysia yang berawal dari pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai neokolonialisme Inggris. Oleh karena itu Presiden Soekarno menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Memasuki tahun 1959, hubungan PKI dengan pemerintah Republik Indonesia makin dekat. Lalu Soekarno membuat suatu kebijakan yang dampaknya membuat PKI bisa memanfaatkan untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia. Lalu pada akhir 1961, PKI melancarkan gerakan yang disebut aksi sepihak. PKI melakukan berbagai kejadian-kejadian kontroversial. Salah satunya adalah rencana untuk merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno.